Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Suaranya masih 50%. Shalom. Siapa memuji Tuhan, amin. Tadi saya udah persiapin kata-kata untuk nyambut saudara, tapi apa ya? Ya udah ya. Jadi di sini tuh di syuting ya, di shoot buat nanti ngeberkatin juga saudara-saudara yang lain yang tidak ikut ibadah. Nah, yang kena shoot di kamera itu mungkin cuma kita bertiga di tempat di sini semua. Bapak itu nggak kena gitu, karena dia nggak mobile gitu kan. Nah, tapi saya percaya begini, suara saudara itu terekam di kamera itu. Dan saya percaya ketika kita menyanyikan pujian dengan hati kita yang tulus dan terekam di situ, otomatis yang di rumah yang nggak dapat atmosfer ibadahnya di tempat ini, itu mereka akan dapat. Karena kita nyanyinya tuh benar-benar kasih yang terbaik buat Tuhan. Setuju ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang begini, meskipun bukan sulit ya, nggak biasa untuk kita pakai masker ya waktu nyanyi buat Tuhan, tapi saya percaya waktu kita nyanyikan semuanya bagi Tuhan dengan ketulusan hati kita, semuanya jadi yang terbaik bagi Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin ya. Baik, ini yang siap memuji Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Yuk. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan bisa iman di waktu lindungku dari tak pernah
persilakan saudara untuk duduk di tempatnya masing-masing. Jangan pindah-pindah ya. Kami siapkan persembahan kita hari ini. Setelah persembahan saya undang untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan kami ada bersama-sama dengan saudara Siman di rumah Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang memampukan kami dan selalu memberikan nafas yang baru setiap kami bangun pagi. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam harta kami. Dan kami percaya kami memberikannya dengan tulus hati kami dan sukacita di hati kami. Tanpa meminta, Engkau Allah yang memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Kami dipelihara hari demi hari oleh Yesus kami yang dahsyat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Allah kami yang hidup. Kami siap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Yang bersinar bagi kita. Sama-sama kita akan berdiri kembali. Waktu telah diberikan, sangatlah berharga, janganlah sia-siakan. Sebab Kau layak Ku.
percaya bukan nanti yang terbaik. Kita sudah mengalami itu sepanjang setahun ini. Bahkan sebelum pandemi kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kadang-kala itu semua sirna dengan hal-hal sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari. Yang apa ya? Yang kadang biasa aja, B aja gitu. Kalau ada anak muda yang bilang itu B aja gitu. Tapi sebenarnya itu kalau kita pikir hari ini mungkin itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu boleh saya tanya nggak satu hal? Tetap dalam hadirat Tuhan. Yang sudah vaksin tolong angkat tangannya. Gak apa-apa, terus aja main. Oh udah ya, yang lainnya belum ya? Saya itu dapat vaksin, tapi vaksin AstraZeneca. Itu waktu dengar saya divaksin AstraZeneca, itu saya takut karena perusahaan saya perusahaan yang bergerak di bidang internet, makanya dapat tuh. Gitu. Nah ini udah H+6 AstraZeneca. Kalau Bapak Ibu tahu itu ya kadang-kadang banyak ininya ya, banyak efek sampingnya. Takut sebenarnya mau mundur, tapi diharuskan sama kantor. Tapi saya percaya bahwa di dalam nama Yesus sesuatu yang menakutkan akan jadi sesuatu yang mengubah kita untuk bersuka cita. Puji Tuhan, H+6 saya cuma pusing-pusing dikit gitu. Efek sampingnya gila loh, ada yang meninggal, ada yang kata AstraZeneca gitu. Terlepas dari politik apapun karena harganya lebih murah, tapi saya percaya waktu itu masuk dalam tubuh saya, itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita bawa itu semua dalam nama Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita anugerah. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau angkat pujian, menyatakan iman percaya kami lewat Biblia kami, lewat lidah kami, bahwa hanya Tuhanlah yang menolong kami. Thank you Jesus. Tetap percaya.
Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Hanya Kau tempat kami berlindung, Tuhan. Sungguh hanya Kau tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku aku tahu, dan kasih-Mu menjauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau akan selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku aku tahu, dan kasih-Mu menjauh dalam jiwa.
jiwa di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Tahu Engkau selalu bersama. Oh sedalamnya, sedalamnya hatiku, aku tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamamu. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau hatiku Tuhan, Kau hatiku Tuhan, Kau tahu hati kami Bapa. Kau tahu segalanya, Kau tahu segalanya Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hati umat-Mu Bapa. Bring my heart from wide.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, say Hosanna, Hosanna, hear my heart and make it clear. Open up my eyes to the deep unseen. Show how to love like you have loved me. Break my heart for what you everything I am for your kingdom path. As I walk from earth into eternity. Tuhan kami, Tuhan yang menolong kami setiap waktu. Sedalamnya hati kami, Tuhan selalu tahu. Saat kami meragukan Tuhan pun, Tuhan tahu. Tapi Dia Tuhan yang selalu ada bagiku. Heal my heart and make it clean. Sembuhkan hati kami, Tuhan. Biar kami melihat apa yang Tuhan kami lihat. Biar mata kami memandang seperti Tuhan memandang. Terima kasih Yesus. Hanya Kau harapanku. Hanya Kau harapanku. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan yang hidup. Kami percaya firman Tuhan berkuasa. Bukan cuma untuk hari ini, tapi Engkau menjanjikan sampai untuk hari depan dan hari esok bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, urapi, dan biar apapun yang disampaikan, di situ ada Tuhan. Dan kami boleh kenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Halo Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Firman Tuhan kita diambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-31. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat dia menaikkan ucapan syukurnya sama Tuhan. Karena Tuhan tuh udah melepaskan dia dari tangan Saul
dari tangan musuh-musuhnya, dari tangan orang Filistin, orang-orang yang kejar dia untuk bunuh dia. Nah, setelah itu dia menyanyikan naikkan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau kenal Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Hari ini kita akan kenal Tuhan lebih dalam. Saudara, judul khotbah saya kali ini dan kita akan belajar sama-sama adalah mengenal Tuhan lewat penyertaan-Nya. Saya sudah menikah sama suami saya selama 9 tahun, ya. Pada saat saya membangun hubungan suami istri dengan suami saya, ya kan? Saya sehari-hari saya banyak banget bersama-sama dengan dia, ya kan? Bapak Ibu juga sama. Paling banyak menghabiskan waktu sama siapa sih? Apalagi kalau kita lagi kerja dari rumah, pasti sama suami, istri, anak, ya kan? Nah, pada saat perjalanan pernikahan saya dan suami saya, ketika kami terus berjalan beriringan, mengarungi kehidupan, gitu ya, pahit manisnya kehidupan, ada proses pengenalan. Apalagi saya seneng ya, kalau misalnya saya tuh udah masuk sama suami saya dalam deep talk. Jadi kami biasanya kalau handphone, gitu ya, ada jam-jam dimana kami nggak mau main handphone, tapi kami ngobrol berdua. Kita ngobrol banyak hal, kami ngobrol banyak hal, sampai hal-hal yang dalam gitu ya. Nah, saya suka masuk sama deep talk sama suami saya. Ketika saya mulai masuk sama dalam deep talk bersama suami saya, bukan cuma sekedar status suami sama istri, tapi di rumah sendiri-sendiri ya, tidur doang bareng, tapi semuanya sendiri-sendiri, gak ada komunikasi, gak ada apapun. Saya masuk dalam satu proses pengenalan kepada suami saya, dan itu dalam, ya. Ketika saya tahu, saya kenal suami saya lebih dalam, saya ngerti dia, gitu ya. Saya kenal dia. Saudara akan tanya sama saya gini, Fik, menurut kamu Eriko tuh orangnya kayak gimana? Saya akan cuma bilang gini, baik, orangnya baik. Kalau menurut kamu Om Texan gimana? Saya akan bilang, Om Texan baik, orangnya ramah banget, gitu ya. Kalau Pak Sony orangnya hangat gitu ya, welcome banget sama semua orang gitu. Tapi kalau Anda nanya sama saya, suami kamu gimana? Saya bisa jawab banyak hal tentang suami saya. Saya bisa jawab, suami saya orangnya kayak gini. Jadi kalau dia lagi serius, dia biasanya kayak gini. Dia bertanggung jawab, dia suka ini, dia suka baca, dia suka gini. Saya akan jawab banyak hal. Kenapa? Karena dalam proses pengiringan saya bersama dia, mengarungi hidup, mengarungi pernikahan, gitu ya, saya kenal dia lebih dalam daripada saya kenal Pak Sony, lebih dalam daripada saya kenal Om Texan, lebih dalam daripada saya kenal Eriko. Daud punya hubungan yang dalam sama Tuhan. Ketika dia mengalami apa yang dia alami pada saat dia harus dikejar-kejar sama Saul, dan setelah dia selesai, dia menuliskan kitab Mazmur. Kalau saudara baca kitab Mazmur, kitab ini berisi pujian kepada Tuhan, dan kita bisa kenal Allah yang Daud sembah. Kadang-kadang kalau kita cerita ke orang lain, Daud bisa aja cerita tentang dirinya. Daud bisa aja cerita tentang biografinya. Bagaimana dia menderita, bagaimana waktu dia ditolak sama kakak-kakaknya, betapa hancur hatinya waktu dia nggak diindahin sama papahnya, gitu ya. Betapa ketakutan dan khawatirnya si Daud gitu. Dia bisa cerita tentang itu semua. Kayak kalau kita di medsos cerita tentang masalah kita. Tapi Daud menceritakan tentang Tuhan. Karena pengenalan Daud akan Tuhan. Hari ini kita belajar sama-sama. Mari kita baca Mazmur 18 ayat 31. Agak ini ya, pakai masker. Sorry ya kalau agak. Okay. Mazmur 18 ayat 31. Sudah dapat ya? Oh, ada di sini ya. Oke. Yuk kita baca sama-sama. Daud mengenal Tuhan karena penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dan kita hari ini akan belajar dari ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah? 31. Ini 32 sayangku. 31. Ya, ini dia. 30. Oke, 30 ya? Iya, tadi. Oke, 30. Kalau di kitab bahasa Inggris dia 31, saya jadi bingung juga. Oke.
Kita baca sama ulangi. 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nyanyian syukur Daud ini selain ditulis di dalam Mazmur pasal 18, saudara bisa baca juga dalam 2 Samuel 22 ayat 31. Coba kita lihat sama-sama 2 Samuel 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nah saudara, pada saat Daud mengatakan ini, dia mengenal Tuhan nggak? Kenal. Dia kenal Tuhannya begitu dalam, sampai dia bilang, adapun Allah jalannya sempurna. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang hidup tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya, orang-orang yang bilang aku disertai Tuhan, aku hidup dalam penyertaan Tuhan, adalah orang-orang yang kenal betul dan tahu bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Daud gak bilang gini, adapun Allah jalannya mudah, adapun Allah jalannya gampang, adapun Allah jalannya lurus. Tapi Daud bilang adapun Allah jalannya sempurna. Ya, Daud tahu bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Dalam Yesaya pasal 55, Yesaya pasal 55 ayat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pernah nggak saudara bertanya-tanya ya, kenapa ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa dijawab? Saya selalu bertanya satu hal seperti ini. Tuhan, saya dan suami kan siap secara mungkin secara mental, secara psikologis, secara rohani, secara materi mungkin. Saya ngomong gitu sama dia. Tapi kenapa Tuhan belum kasih kami anak? Lalu saya melihat ada orang-orang yang gak menginginkan anak loh di dunia ini. Tapi tiba-tiba mereka bisa hamil, anaknya diaborsi, anaknya dibunuh, anaknya dikasih ke panti asuhan. Karena saya bertanya, gimana ya Tuhan itu jalannya ya? Tapi sekali lagi Tuhan mau bilang, jalanku bukan jalanmu. Dan sejauh langit dari bumi, kita nggak bisa tahu bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita kadang-kadang nggak bisa kita pikirkan pakai akal sehat, nggak pakai akal kita. Tuhan bilang dalam kitab Pengkhotbah, Dia memberi kekekalan dalam kehidupan kita, artinya ada sifat kekal. Kita tahu bahwa kita tuh diciptakan Allah dengan sebuah rancangan yang kekal, tapi sampai kapanpun manusia tidak bisa memahami maksud Tuhan. Paulus pernah bilang gini, Tuhan, ini iblis gocong aku loh, ya kan? Tolong cabut duri dalam dagingku. Kalau ada duri dalam daging, pengen gak cabut? Pengen ya? Tapi Tuhan bilang gini, kasih karuniaku cukup buat kamu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Kata sempurna di sini, kata sempurna dalam kitab Mazmur itu berarti utuh. Itu berarti bukan gampang, itu berarti gak ada struggle, itu berarti bukan gak ada hambatan, tapi utuh sampai tujuan. Jadi ketika Tuhan bilang sama Paulus, cukup, kasih karuniaku itu cukup buat kamu. Kok bisa ya? Justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan jadi sempurna, karena jalan Tuhan sempurna. Amin. Jadi sekarang kalau kita pandemi kayak gini, saudara pandemi, saudara masih ibadah pakai masker, saya bicara pakai masker, nyanyi pakai masker. Kadang-kadang kita bisa bilang gini, Tuhan bisa nggak sih angkat virus ini atau hentikan pandemi saat ini juga? Bisa. Tapi jalan Tuhan, bukan jalan kita. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan,
pandemi sekalipun, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kadang-kadang mau masuk sekolah yang kita pengenin tapi kita gagal gitu ya. Kalau kita hari-hari ini hidup pernikahan kita udah melakukan yang terbaik, tapi kenapa orang kecewain saya lagi, orang kecewain saya lagi, keadaanku kayak gini nggak berubah, saya harus unpaid leave, saya harus kehilangan aset saya harus kehilangan tabungan saya akan tetap bilang, orang-orang yang akan mengenal Tuhan akan tetap bilang, jalan Tuhan itu sempurna. Percaya? Amin. Jalan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Hal yang kedua, Mazmur pasal 18, balik lagi. Orang-orang yang mengenal Tuhan, setiap kita yang percaya dan tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kita, enggak cuma kita bisa bilang, oh Tuhan aku percaya kepadamu, oh aku penyertaanmu sempurna. Kadang kita nyanyi penyertaanmu sempurna, tapi biar dalam penyertaan Tuhan itu kita kenal Tuhan. Nah hari ini kita kenal Tuhan. Yang pertama adalah Mazmur 18 ayat 31 ya, atau 30. Yang pertama tadi, adapun Allah jalannya sempurna. Lalu yang kedua, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengenal Allahnya dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dia tahu bahwa janji Tuhan itu murni. Sama-sama katakan, janji Tuhan itu murni. Yes, janji Tuhan itu murni. Kalau dalam 2 Samuel 22 dikatakan sabda Tuhan itu murni. Arti kata murni di sini berarti arti kata murni berarti itu teruji, ya. Berarti dia terjadi sesuai dengan fakta. Oke? Jadi sesuatu yang mutlak. Sekarang kita main sebentar. Saya mau ajak Bapak Ibu yang kalau misalnya ada sakit atau susah berdiri duduk, Bapak Ibu nggak perlu, tapi saya mau minta partisipasi dari Bapak Ibu atau enggak anak muda di sini ya, untuk ikut game ini sebentar. Kalau saya kasih 2 pilihan, nanti saya minta Bapak atau Ibu berdiri untuk pilihan yang mana yang akan saya kasih, oke? Pertama, kalau makan bubur, pilih diaduk atau nggak diaduk, oke? Yang diaduk boleh berdiri. Kenal nih, jadi kenal kan? Yang diaduk yang mana nih? Ya, tim versus tim diaduk gitu ya. Silakan duduk. Yang tidak diaduk boleh berdiri. Oh, ini gak doang, yang lain lagi sakit kayaknya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, sekarang yang kedua, kita coba lagi ya. Khotbah lucu atau khotbah serius? Yang suka khotbah lucu boleh berdiri. Takut ya? Gak usah takut, gak ada penghakiman di sini. Gak apa-apa. Yang suka khotbah lucu berdiri. Oke. Yang bohong nih kayaknya nih. Takut berdiri ya. Yang suka khotbah serius berdiri. Oh, abstain. Serius, oke, serius. Mungkin Bapak Ibu bingung nih, ngapain sih gue takut dijudge nih. Enggak, tenang aja. Oke, sekarang yang terakhir ya. Coba kita coba sama-sama. Berita politik atau berita hiburan? Yang suka berita politik berdiri. Ada ya. Atau susah memilih di dalam hidup ini ya. Oke, terima kasih Eriko Denny yang suka berita politik. Oke, yang suka berita hiburan boleh berdiri. Karena hidup perlu yang receh ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu Saudara semua. Yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang bersifat relatif. Yang Bapak Ibu tadi lakukan itu sesuatu yang bersifat relatif. Artinya, ketika kita bilang itu relatif, itu selalu nempel sama yang namanya subjektivitas. Sesuatu yang subjektif menurut kita. Saya lebih suka bubur diaduk. Nah, saya yang nggak diaduk lebih enak. Mana enak sih kalau bubur udah diaduk-aduk gitu ya. Sesuatu yang subjektif.
Ya, belum lagi kalau misalnya saya minta Bapak Ibu berdiri atau memilih satu dari paradoks yang ada di dunia ini. Ya, paradoks misalnya. Siapa yang milih teori? Siapa yang milih pengalaman lebih penting dari teori? Atau siapa yang milih doa lebih penting daripada action? Atau siapa yang milih action lebih penting daripada doa? Atau iman dan rasio, ya? Atau kemanusiaan dan agama, humanity sama religion? Itu paradoks. Sekarang saya mau kasih tahu sesuatu yang mutlak. Kita ngerti sama-sama tentang relatif, ya. Sesuatu yang pakai subjektivitas kita, sesuatu yang pakai cara pandang kita untuk kita menilai sesuatu, ya. Ini adalah buku, ya. Ini kebenaran. Kalau misalnya saya bilang, misalnya Pak Ferry tiba-tiba bilang, enggak, itu talenan. Sorry Pak Ferry, namanya dicatat. Oke, thank you Pak Ferry. Terus biar skornya sama, Kak Febe. Pak Ferry bilang, enggak, itu talenan. Kak Febe bilang, bukan, itu raket badminton. Ya. Kalau saya minta Anda berdiri, Bapak Ibu berdiri, saya akan bilang, yang bilang ini raket badminton berdiri. Bapak Ibu nggak akan berdiri. Ya. Kalau saya bilang yang bilang ini talenan, berdiri. Karena kita tahu kebenarannya adalah ini buku mutlak. Saya mau bilang ini talenan, nggak bisa. Saya mau bilang ini raket badminton, nggak bisa. Karena kebenarannya adalah ini buku. Ketika Mazmur mencatat dan Daud bilang bahwa janji Tuhan itu murni, itu artinya teruji. Bahkan Daud bilang gini, janji Tuhan itu teruji kayak perak yang dimurnikan 7 kali dalam peleburan tanah. Artinya diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi, itu tetap buku, diuji lagi, itu tetap janji Tuhan. Janji Tuhan itu firman Tuhan. Dalam Samuel dibilang sabda Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14, ini hal yang menarik ya. Ketika kita membuktikan bahwa Yesus adalah kebenaran mutlak. Jadi ketika Yesus dalam Yohanes pasal 14 berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini adalah Yesus. Yesus bilang dirinya sebagai kebenaran, maka firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran. Amin. Firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran mutlak. Yesus bilang bahwa I'm the truth. Aku kebenaran. Dia nggak bilang gini waktu dia ngajar. Sini kumpul. Ini loh, aku mau kasih tahu. Kebenaran kerajaan Allah itu adalah kayak gini-gini. Kebenaran ini adalah gini-gini. Ini adalah gini-gini. Tapi Yesus menjawab semua paradoks yang ada di dunia. Yesus menjawab semua relativitas, subjektivitas manusia. Dengan dia bilang dia satu-satunya truth. I am the truth. Gak ada yang pernah bilang ketika dia udah bilang bahwa akulah kebenaran, maka otomatis kayak tadi ya. Kalau saya bilang dia bukan kebenaran, gak bisa karena dia kebenaran. Dari zaman Kejadian sampai zaman Wahyu, pada saat penulis kitab Kejadian, itu jaraknya ribuan tahun sampai ke Perjanjian Baru, ketemu sama penulis kitab Perjanjian Baru, kitab Injil, ya. Pas zaman Kejadian, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan alam semesta. Di situ udah ada sebut kita, baiklah kita menjadikan manusia. Artinya Allah Tritunggal, ya. Kemudian masuk ke zaman pembuangan di nabi-nabi, ya. Nabi-nabi menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Si penulis itu nulis kitab, misalnya nulis kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, itu jaraknya masih banyak dan panjang lagi sampai nubuatan itu digenapi. Tapi sekali lagi, fakta adalah fakta. Teruji adalah teruji dan mutlak adalah mutlak. Semua digenapi. Sampai Yesus mati, sampai Yesus menebus dosa kita, sampai Yesus bangkit. Ada banyak nggak orang yang pengen mematahkan kebenaran? Banyak banget. Tapi yang namanya kebenaran nggak bisa dipatahkan. Ada orang bilang,
ini ada orang bilang gini, enggak, kebangkitan Yesus itu adalah halusinasi. Jadi waktu itu murid itu berhalusinasi bahwa Yesus bangkit. Tapi teori halusinasi itu dipatahkan bahwa dari psikologi modern gitu ya, mereka bilang bahwa nggak mungkin Pak Sony berhalusinasi nih, ya kan? Dia bisa ngajak orang banyak banget percaya sama halusinasinya dia. Secara pengetahuan atau ilmu pengetahuan pun itu dipatahkan. Lalu ada yang bilang bahwa itu teori konspirasi kebangkitan Yesus. Saudara, kalau teori konspirasi, saudara bikin konspirasinya nih. Saudara mending cari orang-orang, ya kan? Saya panggil Donna, saya panggil Theo, supaya jadi korban konspirasi saya. Benar nggak? Tapi teori konspirasi itu dibatalkan juga. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Gak mungkin murid-murid itu membuat sebuah konspirasi, lalu dia mau mati buat Tuhan Yesus. Dan itu banyak banget. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, ada banyak runutan fakta, ada saksi-saksi 500 orang, kemudian pencurahan Roh Kudus, dan semuanya, bahkan sampai para filsuf dan mereka yang tidak mempunyai agama atau ateis pun tidak bisa menyangkal tentang eksistensi Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu mutlak. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita kenal Tuhan, kita nggak akan bikin kebenaran ini jadi sesuatu yang subjektif atau relatif. Kita akan masuk dan kita akan, kalau kita kenal Tuhan sungguh-sungguh, kalau kita tahu Tuhan menyertai kehidupan kita, kita akan bilang janji Tuhan itu murni. Aku mau berpegang sama janji Tuhan. Kalau ini udah teruji, ya, kalau ini adalah pernyataan Yesus sendiri, ini adalah pewahyuan oleh Bapa sendiri bagi setiap kita. Masa kita nggak mau abide sih? Masa kita nggak mau hidup melekat sama firman Tuhan? Karena ini teruji. Selama kita hidup masih pakai subjektivitas dan relatif, pikiran relatif dari sisi kita untuk memahami firman Tuhan, kita akan tetap masuk dalam paradoks. Sesuatu yang gak ada habisnya dan gak ada yang mutlak, gak ada yang sejati, gak ada yang teruji. Kecuali kita benar-benar mau percaya dan mengenal Tuhan sampai kita bilang janjimu teruji Tuhan. Aku mau pegang firman-Mu Tuhan. Tuh ya. Jadi kalau Tuhan aja udah tunjukin ke kita bahwa janjinya teruji, artinya bahwa kita percaya kepada firman Tuhan, ya. Percaya ya saudara, percaya kepada janji-janji Tuhan yang ada dalamnya. Kadang-kadang orang Kristen suka banget gitu ya, percaya sama janji Tuhan kalau misalnya mengandung janji yang indah. Misalnya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, amin. Kau akan mempunyai hidup yang kekal, amin. Kalau engkau menyerukan namaku dan mengaku, maka engkau akan selamat, amin. Gitu ya. Tapi kita lupa bahwa janji itu selalu melekat dengan kehendak. Waktu Daud menuliskan ini, di ayat 23 dia bilang, sebab hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidak kujauhkan daripadaku. Kalau kita mau terus terima janji Tuhan baik untuk hari ini sampai hari yang akan datang, kita mesti lakukan kehendak Tuhan. Yes, amen. Sini, ya, kita mesti lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya janji Tuhan murni, adalah kita terus tahu bahwa janji Tuhan itu teruji dalam kehidupan kita dan kita melekat sama kehendak Tuhan. Amen. Selanjutnya, Mazmur 18. Ketika kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kayak tadi lagu ya, dalam kesesakan, kemenangan gitu ya. Tadi ada lagunya yang hanya Kau tempatku berlindung. Nah, ini nih, mana tadi? Mazmur 18 ayat 31 lagi. Di sini 31 ya. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan lewat penyertaan Tuhan, dia menjadikan Tuhan perisai, ya. Dia menjadikan Tuhan perlindungan. Perisai itu apa? Perisai itu untuk nangkis serangan ya. Tadi ada lagunya. Perisai iman di setiap waktu. Setiap waktu itu setiap saat. Jadi
kalau saudara punya perisai, ya, saudara itu orang-orang yang gagah perkasa loh. Saudara tuh berani perang loh, berani keluar. Orang yang punya perisai itu nggak cuma duduk di rumah gitu ya, cari aman gitu. Nggak mau di luar ada badai, nggak mau ada pandemi, nggak mau ada gini. Tapi orang-orang yang punya perisai itu adalah orang-orang yang berani maju, ya. Perisai itu untuk menangkis serangan si jahat. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. 1 Petrus 5:8-9 berkata, sadarilah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, kalau kita bilang Allah adalah perisaiku gitu ya, itu artinya kita udah siap sama serangan. Jadi orang Kristen gak boleh takut sama masalah. Orang Kristen, anak-anak Tuhan gak boleh takut sama badai hidup, ya, karena kita menjadikan dia perisai kita, karena kita kenal siapa Tuhan kita, karena kita tahu. Makanya dibilang bagi semua orang, bukan orang-orang tertentu, bukan orang-orang yang rajin ke gereja, bukan orang-orang yang cuma rajin kebaktian, bukan orang-orang yang melakukan perbuatan baik, tapi dikatakan semua orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita bilang berlindung, berarti kita percaya. Kata berlindung di sini artinya trust atau percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, makanya itu adalah perisai kita, perisai iman. Ya, kalau kita percaya kepada Allah. Saya kayak tadi saya bilang, saya kenal sama suami saya lebih baik daripada saya kenal Pak Sony, gitu ya. Makanya kalau ditanya, kalau kamu disuruh milih ya, mau berlindung sama Pak Sony apa suami kamu? Saya akan milih, ya udah saya berlindung sama suami saya aja lah. Saya nggak begitu kenal sama Pak Sony gitu ya. Semakin kita kenal seseorang, semakin kita tahu keperkasaannya, semakin kita tahu dia menyertai hidup kita, semakin kita akan berlindung sama dia. Tapi kadang-kadang kita kenal orang-orang di sekitar kita lebih dalam daripada kita kenal Tuhan. Itulah kenapa kita suka gak bilang bahwa Allah adalah perisaiku. Kita gak menjadikan Allah perisai kita, tapi kita jadikan uang perisai kita, suami perisai kita, anak-anak mungkin perisai kita, istri perisai kita, seorang yang bisa maju buat aku. Hari ini yuk kenal Tuhan lebih dalam. Kalau kita kenal Tuhan lebih dalam kehidupan kita, kalau kita bangun sebuah hubungan yang intim sama Tuhan, banyak ditol sama Tuhan, ya, bukan cuma tahu Tuhan baik, Tuhan ajar, Tuhan penyelamat, tapi satu hari kita akan menceritakan seperti Daud menceritakan kitab Mazmur. Dia akan bilang kedahsyatan Tuhan. Hidup kita akan menceritakan bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Hidup kita akan menceritakan bahwa janji-janji Tuhan itu murni. Itu bukan sesuatu yang relatif. Dan kita akan bisa terus berlindung kepadanya. Kita akan jadikan dia perisai. Perisai untuk nangkisin setiap kekhawatiran, ketakutan. Karena kita diserang setiap hari. Saudara diserang sama ketakutan. Saudara lihat anak saudara membangkang, saudara diserang sama ketakutan. Saudara mau menikah, terus saudara lihat ada hambatan di tengah jalan. Saudara mulai ketakutan, saudara mulai khawatir. Saudara, kadang-kadang ada kesenangan di depan kita mulai sombong, kita mulai tinggi hati. Ada begitu banyak serangan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menjadikan dia perisai kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, mendengar bukan cuma tentang Tuhan baik, tapi melekat sama firman Tuhan. Melekat sama firman Tuhan. Kenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ada. Kenal Tuhan lebih dalam dari pasangan kita, dari semua yang bisa kita taruh pengharapan kita sama mereka, dari bos kita. Taruh Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam. Kenal Tuhan lebih dalam, kenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita kenal Tuhan lebih dalam penyertaan, karena kita tahu bahwa kita disertai Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan bisa bilang, jalanmu sempurna. Waktu Tuhan Yesus lahir, ya, waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia dikasih nama Immanuel, ya, Tuhan beserta kita. Tapi ketika selesai dia dinubuatkan, dia malah dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia malah lahir
di tempat yang paling gak nyaman untuk sebuah kelahiran. Bapak Ibu bisa bayangin kalau Bapak Ibu mau brojol buat perempuan, Bapak Ibu, Ibu-ibu, kalau Bapak mah nggak brojol ya, nggak melahirkan. Bisa bayangin, apalagi suami nemenin istri gitu ya, ke mau lahiran, terus dapatnya cuman kandang. Sesuatu yang nggak ideal, sesuatu bukan yang sempurna bagi dunia, bukan. Tapi sesuatu yang sempurna bagi Allah, satu jalan yang sempurna, yang kita nggak bisa pikirin, tapi kita terus percaya karena kita kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapak, makasih hari ini kami mendengar firman Tuhan. Biar kami mengenal pribadi-Mu lewat firman-Mu hari ini, bahwa jalan-jalan-Mu itu sempurna. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan di sini, pergumulan tentang anak, pasangan, istri, suami, pekerjaan, sekolah, apapun itu, kami mau terus kenal Tuhan lewat setiap pergumulan kami. Dan karena kami tahu Engkau menyertai setiap jalan kami, maka kami percaya bahwa jalan-Mu itu sempurna bagi kami. Kami akan terus melihat dan melekat kepada sabda-Mu yang murni, kepada janji-Mu yang udah teruji. Kami mau melekat kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau melekat sama perkataan-perkataan-Mu, karena kami tahu setiap janji itu ada kehendak-Mu di dalamnya. Dan oleh sebab itu kami mau hidup di dalam kehendak Tuhan, supaya kami terima janji Tuhan yang besar, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Dan kami mau menjadikan Engkau perisai bagi kehidupan kami. Kami mau kenal Engkau, kami mau percaya kepada Tuhan lebih dalam daripada kami percaya kepada hal-hal yang fana di dunia. Kalau hal-hal yang fana bisa kasih promosi besar-besaran Tuhan, bisa kasih hal-hal yang menakjubkan, yang bersifat sementara, yang hanya cuma paradoks Tuhan. Tapi kami mau menjadikan Allah sebagai perisai kami. Kami mau bilang saat ini, Tuhan, kami berlindung kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami berlindung kepadamu. Engkau Allah perisai kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran bagi setiap kami. Ajar kami. Dan lebih dari segalanya, kami terus mau melekat kepada Tuhan. Karena kami sudah melihat penyertaan Tuhan yang besar atas hidup kami sampai hari ini. Oleh sebab itu kami akan terus jalan dalam penyertaan Tuhan. Dan dalam penyertaan-Mu kami akan terus mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Beri pengertian yang lebih lagi bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami jadi orang-orang yang mau melakukan firman-Mu, dan firman ini menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, orang akan melihat kebesaran Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara yang saudara angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang terdapat anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara pada saat pagi hari ini.
Dengan demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat di dalamnya anggur melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Glory, haleluya, terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar menerangi setiap hari. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia. Tuhan selalu setia. Saat kami berkata Tuhan selalu pasti, seperti fajar yang merekah pada pagi hari, seperti hujan yang turun memberkati, itu keluar dari mulut kami, maka kami dengan yakin dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang kami sembah, Allah yang seperti itu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Kami tak akan pernah ragu lagi karena ada firman Tuhan yang selalu menguatkan kami. Ada Roh Kudus yang selalu membawa kami untuk kami terus memandang seperti Tuhan memandang. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami tahu satu-satunya pelindung kami hanya Tuhan.
Kami bisa berharap pada manusia, tapi tidak seperti kami berharap kepada Tuhan. Karena kami diciptakan oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Engkau berkati Vika, Engkau berkati rumah tangannya, kerinduannya Tuhan. Ingin punya anak Bapa, dalam nama Yesus. Allah yang bekerja dalam kehidupannya. Apapun yang dilakukan bersama suaminya, Koyanto, Engkau Allah juga yang memberikan perkara-perkara yang mustahil. Allah yang menjawab setiap doanya. Allah yang menjawab setiap apa yang dia butuhkan. Dan kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap langkah kaki mereka. Dan Engkau memberkati dia terus jadi teladan buat tempat ini, jadi teladan buat anak-anak muda di tempat ini, jadi panutan buat anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau juga berkati Allah teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami punya talenta daripada Tuhan dan kami akan berikan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, dan kami terlalu percaya bahwa kuasa tangan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami semakin hari akan semakin terus mengerti bahwa talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kami akan terus kembalikan demi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati-Mu lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Pastor Sony Penturi di dalam nama Yesus. Allah yang bekerja atas hidupnya, Allah yang berkuasa atas hidupnya, Allah yang berperkara terus menerus setiap hari dalam hidupnya. Kuasa tangan-Mu yang terus bekerja atas hidupnya. Biasa dia memimpin gereja-Mu di tempat ini. Bukan Pastor Sony sendiri yang berjalan, tapi ada kuasa Tuhan yang menyertainya, ada kuasa ilahi yang menyertainya, membuat dia kuat dan semakin kuat, membuat dia semakin percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan di depan nanti. Terima kasih Yesus. Setiap hari Engkau berkati Pastor Sony beserta Ibu Febo istrinya, Engkau berkati anak Elveo, Engkau berkati setiap pengembalaan pastoral di tempat ini Yesus. Engkau Allah yang bekerja atas setiap pemimpin di tempat ini Yesus. Bapa, kami juga berdoa bahwa setiap jemaat yang saat ini bersyafaat, kami meminta kepada Tuhan. Dan kami tahu walaupun kami tidak meminta, bahwa kesembuhan sudah Tuhan berikan buat setiap jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Setiap masalah, mungkin hari ini bukan tidak ada jalan keluar yang langsung kami dapati. Tapi saat kami berpegang teguh pada Yesus yang hidup, maka jalan keluar dalam hidup kami akan selalu ada dan akan kami selalu lihat. Karena Roh Kudus yang kami sembah, Roh Kudus yang hidup di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini Yesus. Sekali lagi kami katakan bahwa Indonesia mungkin tidak luput dari pandemi COVID, tapi kami percaya bahwa Indonesia pun tidak luput dari pandangan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kami percaya setiap pemimpin bangsa ini Tuhan memberikan hikmat marifat. Biar negara kami Indonesia bisa diberkati terus menerus dan melewati masa yang sulit ini. Di dalam nama-Mu Allah yang hidup, kami setiap umat yang percaya mengangkat tangan kami dan memberkati bangsa ini di dalam nama Yesus. Berkat tercurah atas Indonesia, berkat tercurah atas bangsa Indonesia, kesembuhan tercurah atas bangsa ini di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang berperkara terus atas bangsa ini di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat perlindungan dari Tuhan, berkat kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, berkat damai sejahtera dari Tuhan atas rumah tanggamu. Setiap langkahmu, engkau akan menerima kemuliaan, lepas kemuliaan yang lebih besar. Terimalah kapasitas rohani yang lebih dahsyat, yang luar biasa atasmu pada pagi hari ini. Alami Tuhan, alami Tuhan. Biarlah kiranya segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kita bersatu sejenak, saudara, mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan.